bahwa Al-Quran itu indah, Al-Quran itu isinya bagus, Nabi Muhammad sosok yang mulia, akhirnya masuk Islam. Dan banyak kisah-kisah sejenis yang mungkin kalau Bapak kumpulkan, tapi kayaknya nggak sempet ya Pak ya. Lagi sibuk begini ngumpulin cerita, kecuali Bapak penulis buku. Itu kita dapati banyak orang yang mendapat hidayah karena mengkaji Al-Quran. Bayangkan kalau Al-Quran kita eksklusifkan hanya untuk orang yang beriman, maka orang-orang kafir nggak punya kesempatan mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Nah, baik, maka kemudian saya lebih suka menggunakan kata tadabbur daripada tafsir. Kalau tafsir konotasinya ilmu yang butuh perangkat ilmu yang banyak Pak. Kalau tadabbur itu yang penting Bapak paham bahasa Arab, boleh merenungi Al-Quran. Karena itulah perintah tadabbur itu ditujukan untuk orang-orang yang bukan expert dalam Al-Quran, tapi orang biasa seperti kita, orang yang dapat hidayah tapi hidayahnya gampang luntur, atau orang yang masih belum yakin terhadap Islam, atau malah yang nggak percaya terhadap Al-Quran sama sekali. Apa sih bedanya? Bedanya kalau seperangkat alat atau seperangkat ilmu tadi itu hanya dimiliki oleh ulama saja, kita nggak punya. Kalau tadabbur yang penting Bapak bisa baca Al-Quran dan tahu bahasa Arab, pasti bisa merenungi, pasti bisa merenungi. Al-Quran juga begitu, kebanyakan Al-Quran itu ditadabburi aja udah bisa Pak, tanpa harus menjadi seorang mufassir. Tetapi ada beberapa ayat yang harus dijelaskan dengan perangkat ilmu yang banyak. Makanya kalau kita baca ayat, kalau bisa bahasa Arab enak, tapi kalau nggak bisa baca terjemahnya lalu paham, ya udah selesai segitu. Kalau nggak paham, tanya sama yang paham. Gimana cara nanyanya? Baca kitab tafsir. Gitu kira-kira. Jumlahnya banyakan mana yang gampang dipaham sama yang susah dipaham? Banyakan yang gampang dipaham Pak, daripada yang susah. Kenapa sih Quran nggak gampang semuanya? Itu gampang bagi yang pinter. Oh, kita nggak belajar jadi susah. Kalau kita belajar pasti gampang semuanya. Tapi kan nggak semuanya orang punya kesempatan untuk belajar tafsir. Lah kalau semua orang belajar tafsir lalu listriknya mati, siapa yang betulin? Semuanya sarjana tafsir, ya harus ada yang ahli listrik. Kalau rumahnya bocor, siapa yang betulin? Ya harus tukang. Nah, maka harus ada spesialisasi ilmu. Baik Bapak Ibu sekalian, dari sini ketika kita membicarakan tadabbur Al-Quran, ayat apapun, surah apapun, kita punya hak itu Pak. Kita punya hak itu, sebatas tadabbur yang kita tahu. Kalau kita nggak tahu, jangan tadabbur. Sisanya ya kita tanyakan pada yang mengetahui. Tadi ada dua ayat Al-Quran yang bunyinya mirip. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi, merenungi Al-Quran? Nah, karena kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti ada banyak masalah.